Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep cardinality dari sebuah IRD. Namun sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan cardinality. Cardinality itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat pemetaan jumlah maksimal relasi dari sebuah entity dengan entity lainnya. Nah, untuk membuat pemetaan dalam cardinality ini ada beberapa jenis pemetaan yang dapat kita gunakan, yaitu one to one, one to many, many to one, dan many to many. Baik, sekarang coba kita pelajari jenis-jenis dari pemetaan cardinality ini satu persatu. Untuk jenis pemetaan yang pertama adalah one to one. One to one ini adalah jenis dari pemetaan cardinality yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau relasi dari satu data sebuah entity dengan satu data yang terdapat pada entity yang lain. Secara analogi dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi ada dua buah entity, yaitu entity A dan entity B, di mana setiap data yang ada di entity A ini hanya bisa dihubungkan atau direlasikan dengan satu data saja yang ada di entity B. Misalnya 1 dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C, 4 dengan E, atau 5 dengan D. Kalau dalam dunia nyata, cardinality one to one ini dapat kita gambarkan pada relasi antara mahasiswa dan kartu tanda mahasiswa. Karena seorang mahasiswa pasti hanya akan memiliki sebuah KTM. Tidak mungkin satu mahasiswa memiliki KTM lebih dari satu. Demikian juga sebaliknya. Sebuah KTM pasti hanya akan dimiliki oleh seorang mahasiswa. Tidak mungkin beberapa KTM dapat dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, relasi data seperti mahasiswa dan KTM inilah yang disebut dengan cardinality one to one. Nah, kemudian untuk menggambarkan notasi cardinality ini dalam sebuah IRD, ada dua buah notasi yang dapat kita gunakan, yaitu notasi Peter Chan dan notasi James Martin. Kalau menggunakan notasi Peter Chan, maka kita tinggal menambahkan angka 1 di atas garis relasi entity A dan entity B. Sehingga notasi ini kalau kita baca, satu data yang ada dalam entity A itu hanya bisa direlasikan dengan satu data yang ada di entity B. Kemudian kalau menggunakan notasi James Martin, maka kita tambahkan garis vertikal yang berada tepat di garis relasi entity A dan entity B. Kemudian jenis pemetaan cardinality yang kedua adalah one to many. One to many ini adalah jenis dari pemetaan cardinality yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau relasi dari satu data sebuah entity dengan beberapa data yang terdapat pada entity yang lain. Kalau dianalogikan, gambarnya seperti ini. Ada dua buah entity, yaitu entity A dan entity B, di mana sebuah data yang terdapat di dalam entity A ini dapat direlasikan dengan beberapa data yang ada di dalam entity B. Seperti ini gambarannya. Nah, kalau dalam dunia nyata, cardinality one to many ini dapat kita gambarkan pada hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah, di mana seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang berbeda di dalam satu semester. Kemudian, untuk penggunaan notasi dari one to many ini di dalam sebuah IRD, kalau menggunakan Peter Chan, maka pada garis relasinya entity A, kita tambahkan angka 1. Sedangkan pada garis relasinya entity B, kita tambahkan huruf M. Kalau menggunakan notasi James Martin, maka pada garis relasinya entity A, kita tambahkan garis vertikal. Sedangkan pada garis relasinya entity B, kita tambahkan dua garis miring seperti ini. Jadi notasi ini kalau kita baca, satu data yang ada di entity A ini bisa direlasikan dengan beberapa data yang ada dalam entity B. Kemudian berikutnya, untuk jenis pemetaan cardinality yang ketiga adalah many to one. Many to one ini adalah jenis dari pemetaan cardinality yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau relasi dari beberapa data dalam sebuah entity dengan satu data yang terdapat pada entity yang lain. Kalau dianalogikan, gambarnya seperti ini. Ada dua buah entity, yaitu entity A dan entity B, di mana beberapa data yang terdapat di dalam entity A
ini hanya bisa direlasikan dengan satu data saja yang ada di dalam entity B. Gambarannya seperti ini. Jadi bisa dikatakan cardinality many to one ini adalah kebalikan dari cardinality one to many. Kalau dalam dunia nyata, cardinality many to one ini dapat kita terapkan pada hubungan antara entity mahasiswa dan mata kuliah, di mana beberapa mahasiswa ini dapat mengambil satu mata kuliah yang sama. Kemudian untuk penulisan notasinya, kalau menggunakan notasi Peter Chen, maka pada garis relasinya entity A kita tambahkan huruf M, sedangkan pada garis relasinya entity B kita tambahkan angka 1. Sedangkan kalau menggunakan notasi James Martin, maka pada garis relasinya entity A kita tambahkan 2 garis miring, sedangkan pada garis relasinya entity B kita tambahkan garis vertikal. Kemudian berikutnya, untuk cardinality yang keempat adalah many to many. Many to many ini adalah jenis dari pemetaan cardinality yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau relasi dari beberapa data sebuah entity dengan beberapa data yang terdapat pada entity lainnya. Atau dengan kata lain, many to many ini sebetulnya adalah hasil penggabungan dari cardinality one to many yang terdapat dalam setiap entity yang direlasikan. Jadi entity A memiliki relasi one to many terhadap B, demikian juga sebaliknya entity B juga memiliki relasi one to many dengan entity A. Nah, penggabungan dari cardinality one to many yang ada dalam setiap entity inilah yang dikenal dengan nama many to many. Dalam dunia nyata, many to many ini dapat kita terapkan pada hubungan atau relasi dua arah yang dilakukan oleh mahasiswa dan mata kuliah, di mana di satu sisi seorang mahasiswa dapat memilih beberapa mata kuliah yang berbeda, sementara itu di sisi yang lain satu mata kuliah ini dapat dipilih oleh beberapa mahasiswa. Kemudian untuk penulisan notasinya, kalau menggunakan notasi Peter Chen, maka kita tambahkan huruf M pada garis relasinya entity A dan entity B. Sementara itu kalau menggunakan notasi James Martin, maka kita tambahkan 2 garis miring pada garis relasinya entity A dan entity B. Baik, sekarang coba kita terapkan pemetaan cardinality ini dalam ER di perkuliahan yang telah kita buat dalam video sebelumnya. Gimana caranya? Yang pertama, lakukan tracing atau penelusuran dari relasi setiap entity yang akan kita buatkan cardinality-nya. Dan ingat, tracingnya harus dilakukan dari dua arah. Baik, sekarang kita mulai tracingnya. Kita awali dengan melakukan penelusuran cardinality dari entity dosen dan entity mata kuliah, di mana kedua entity ini direlasikan dengan sebuah aktivitas, yaitu mengajar. Nah, sekarang kita tentukan apakah seorang dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah atau lebih. Tentu standarnya adalah seorang dosen harus mampu mengajar beberapa mata kuliah yang berbeda. Nah, berarti jenis cardinality dari dosen dan mata kuliah ini adalah one to many, karena satu dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Berarti kalau kita tulis notasinya, pada entity dosen kita tambahkan notasi 1, kemudian pada entity mata kuliah kita tambahkan notasi M, one to many. Kemudian setelah itu kita balik tracingnya. Kalau tadi dari dosen ke mata kuliah, sekarang dari mata kuliah ke dosen. Kira-kira jenis cardinality seperti apa yang digunakan? Nah, sekarang kita tentukan apakah satu mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh seorang dosen, atau satu mata kuliah bisa diajarkan oleh beberapa orang dosen. Nah, kalau mata kuliahnya diajarkan dalam beberapa kelas yang berbeda, maka tentu standarnya adalah satu mata kuliah boleh diajarkan oleh beberapa orang dosen. Berarti jenis cardinality-nya adalah one to many. Berarti kalau kita tulis notasinya, untuk mata kuliah kita tambahkan notasi 1, sedangkan untuk dosen kita tambahkan notasi M, one to many. Satu mata kuliah bisa diajarkan oleh beberapa orang dosen. Kemudian berikutnya, coba kita tracing antara entity mahasiswa dan entity mata kuliah. Kira-kira jenis cardinality seperti apa yang digunakan? Nah, sekarang kita tentukan apakah seorang mahasiswa hanya boleh mengikuti satu mata kuliah saja, ataukah boleh mengikuti beberapa mata kuliah.
Tentu standarnya adalah seorang mahasiswa boleh mengikuti beberapa mata kuliah yang berbeda. Berarti jenis cardinality-nya adalah one to many. Maka kita tambahkan notasi 1 pada entiti mahasiswa dan notasi M pada entiti mata kuliah. Artinya, satu mahasiswa boleh mengikuti beberapa mata kuliah. Kemudian berikutnya kita balik tracingnya dari entiti mata kuliah ke entiti mahasiswa. Kira-kira jenis cardinality seperti apa yang digunakan? Nah, sekarang kita tentukan apakah satu mata kuliah hanya boleh diikuti oleh satu mahasiswa saja, ataukah satu mata kuliah boleh diikuti oleh banyak mahasiswa. Tentu standarnya adalah satu mata kuliah boleh diikuti oleh beberapa mahasiswa. Berarti jenis cardinality-nya adalah one to many. Maka dalam entiti mata kuliah kita tambahkan notasi 1, kemudian dalam entiti mahasiswa kita tambahkan notasi M, one to many. Satu mata kuliah boleh diikuti oleh beberapa mahasiswa. Kemudian berikutnya kita lakukan tracing antara entiti mata kuliah dan entiti ruang. Kira-kira jenis cardinality seperti apa yang digunakan? Nah, sekarang kita tentukan apakah satu mata kuliah hanya bisa menempati satu ruangan saja, atau apakah satu mata kuliah ini dapat menempati beberapa ruangan. Nah, misalkan satu mata kuliah hanya bisa menempati satu ruangan, berarti jenis cardinality-nya adalah one to one. Maka kita tambahkan notasi 1 pada entiti mata kuliah dan entiti ruang, one to one. Satu mata kuliah hanya bisa menempati satu ruangan. Kemudian berikutnya kita balik tracingnya dari entiti ruang ke entiti mata kuliah. Kira-kira jenis cardinality seperti apa yang digunakan? Nah, sekarang kita tentukan apakah sebuah ruangan hanya bisa ditempati untuk satu mata kuliah, atau dapat ditempati oleh beberapa mata kuliah yang berbeda. Tentu standarnya adalah satu ruangan bisa ditempati beberapa mata kuliah. Berarti jenis cardinality-nya adalah one to many. Maka kita tambahkan notasi 1 pada entiti ruang dan notasi M pada entiti mata kuliah, one to many. Satu ruangan bisa ditempati beberapa mata kuliah. Nah, setelah kita lakukan tracing pada setiap entiti yang ada dalam IRD ini, maka dapat kita lihat semua entiti memiliki dua buah notasi, di mana kedua notasi tersebut bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda. Nah, sekarang dari kedua notasi yang ada dalam setiap entiti ini, mana yang kita pakai? Apakah notasi yang pertama atau notasi yang kedua? Nah, untuk menentukannya ada beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan. Kita tinggal mengikutinya. Ketentuan yang pertama adalah kalau notasi yang dihasilkan dari tracing yang pertama adalah one, kemudian tracing yang kedua juga one, maka notasi yang digunakan adalah notasi one. Kemudian untuk ketentuan yang kedua, kalau notasi yang dihasilkan dari tracing pertama adalah many dan tracing keduanya juga menghasilkan notasi many, maka notasi yang digunakan adalah notasi many. Kemudian untuk ketentuan yang ketiga adalah jika notasi yang dihasilkan dari tracing pertama adalah one, sedangkan tracing yang kedua menghasilkan many, maka notasi yang digunakan adalah many. Kemudian ketentuan yang keempat adalah jika notasi yang dihasilkan dari tracing pertama adalah many, sedangkan hasil tracing yang kedua adalah one, maka notasi yang digunakan adalah many. Intinya, jika pada tracing yang pertama maupun tracing yang kedua menghasilkan notasi yang sama, maka notasi yang digunakan adalah sama dengan notasi yang dihasilkan pada setiap tracingnya. Namun jika tracing yang pertama dan yang kedua menghasilkan notasi yang berbeda, maka notasi yang digunakan adalah notasi many. Jadi seperti itu ketentuannya. Kemudian berikutnya, tahapan terakhir dalam penentuan cardinality sebuah IRD adalah menentukan notasi apa yang akan digunakan dalam setiap entitinya, di mana penentuan notasi ini didasarkan pada dua buah notasi yang dihasilkan dari tracing pertama dan tracing kedua pada setiap entitinya. Untuk entiti dosen, notasi yang dihasilkan dari tracing pertama dan kedua adalah one dan many. Sesuai ketentuan tadi, kalau notasi tracing pertama dan kedua berbeda, maka notasi yang digunakan adalah notasi many. Kemudian untuk entiti mata kuliahnya, hasil tracing pertama dan kedua adalah many dan one. Karena notasinya berbeda, maka yang digunakan adalah notasi many. Kemudian berikutnya,
kita tentukan notasi cardinality dari entiti mahasiswa dan mata kuliah. Untuk entiti mahasiswa, hasil tracingnya adalah one dan many. Karena kedua notasi ini berbeda, maka notasi yang digunakan adalah many. Kemudian hasil tracing dari entiti mata kuliah adalah many dan one. Ini juga berbeda, maka notasi yang digunakan adalah many. Kemudian berikutnya kita tentukan notasi cardinality dari entiti mata kuliah dan entiti ruang. Untuk entiti mata kuliah, notasi yang dihasilkan dari tracing pertama dan kedua adalah one dan many. Karena kedua notasi ini berbeda, maka notasi yang digunakan adalah many. Sedangkan untuk entiti ruang, notasi yang dihasilkan adalah one dan one. Ingat, sesuai ketentuan tadi, kalau notasi hasil kedua tracingnya sama, maka notasi yang digunakan adalah sama dengan notasi yang dihasilkan, berarti one. Baik, seperti itu pembahasan tentang penentuan cardinality dalam sebuah ERD. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.